warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi. Di sini saya akan mempraktikkan cara menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP antar sheet atau pada lembar kerja Excel yang berbeda. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya telah menyiapkan satu file untuk kita praktikkan. Terdapat satu tabel dengan dua kolom yang kosong. Nah, bagian ini yang nantinya yang akan kita isi dengan rumus fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP antar sheet. Nah, pada dasarnya penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP antar sheet sama dengan penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dalam satu sheet. Yang membedakannya adalah posisi dari sumber pencarian data, di mana seperti kita lihat pada penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP antar sheet, posisi tabel referensi berada pada lembar kerja Excel yang berbeda. Seperti yang bisa dilihat, pada tabel nama terdapat dua kolom, di mana ini nantinya akan digunakan dengan rumus VLOOKUP yang membaca data secara vertikal berdasarkan kolom. Pada kolom 1 terdapat kode barang, sedangkan pada kolom kedua terdapat nama barang. Nah, pada kolom kedua ini yang nantinya akan kita jadikan sebagai sumber pencarian data dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Sedangkan pada HLOOKUP yang membaca data secara horizontal berdasarkan baris, seperti kita lihat pada tabel harga terdapat dua baris, yaitu kode barang dan harga. Pada baris kedua yang berisikan harga inilah yang nantinya akan menjadi sumber data pencarian dengan menggunakan rumus HLOOKUP. Oke, sekarang langsung aja kita praktikkan. Di sini kita akan mulai dengan mengisi kolom nama barang. Yang pertama kita gunakan adalah rumus VLOOKUP. Pertama kita klik toolbar FX, lalu karena di sini saya sudah tersedia VLOOKUP dan HLOOKUP-nya, jika kalian belum tersedia, kalian bisa pilih lookup and reference pada kolom select a category. Jika sudah, lalu klik VLOOKUP, klik OK. Setelah itu akan muncul kolom sebagai berikut. Pada kolom pertama yaitu lookup value, kolom ini berisikan nilai data yang akan dicocokkan pada tabel pencarian nanti. Kita isi dengan sel C3. Selanjutnya di kolom tabel array itu kita isikan dengan tabel referensi atau tabel sumber dari pencarian data. Kita klik sheet selanjutnya, lalu kita blok tabel yang berisikan data pencarian dari M101 sampai M105 beserta nama barang. Lalu absolutkan dengan cara klik tombol F4 pada keyboard. Lalu klik tab pada keyboard. Selanjutnya pada kolom index number itu berisikan posisi dari data yang kita cari dari tabel tersebut. Pada tabel posisi nama barang ada di kolom kedua. Maka kita isi kolom index number dengan angka 2. Untuk kolom range lookup, isi angka 0 jika salah dan angka 1 jika benar. Lalu klik OK. Setelah itu drag hingga ke sel D12. Selanjutnya kita lihat apakah benar kode barang M105 adalah pulpen dan M102 adalah spidol. Kita klik sheet selanjutnya dan kita cocokkan, ternyata benar kode barang M102 adalah spidol. Nah,
selanjutnya kita akan gunakan rumus HLOOKUP untuk mengisi harga satuan. Bisa kita lihat pada tabel harga, kolom harga berada pada baris kedua yang nantinya akan digunakan untuk mengisi kolom index number. Lakukan hal yang sama pada rumus HLOOKUP dengan klik toolbar FX, lalu klik HLOOKUP, dan klik OK. Selanjutnya isi setiap kolom, sama seperti mengisi kolom VLOOKUP tadi, hanya saja yang berbeda adalah sumber data pencarian, di mana menggunakan tabel harga. Setelah semua kolom terisi, lalu klik OK. Lakukan hal yang sama pada kolom harga satuan seperti pada kolom nama barang, yaitu drag dari sel E3 sampai sel E12. Lalu tambahkan nilai mata uang rupiah dengan klik currency. Itulah contoh cara menggunakan rumus fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP antar sheet. Sekian penjelasan dari saya mengenai contoh bagaimana penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salma Khairunnisa. Di sini saya akan menjelaskan contoh 2, dan sebelum saya menjelaskan contoh 2, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit materi mengenai fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk melakukan pencarian data pada range yang terpisah. Fungsi VLOOKUP sendiri digunakan untuk mencari data pada tabel yang berbentuk vertikal atau menurun. Sedangkan fungsi HLOOKUP digunakan untuk mencari data pada tabel yang berbentuk horizontal atau mendatar. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan fungsi-fungsi tersebut dalam sheet yang berbeda. Secara konsep kerja, penggunaan fungsi tersebut tidak berbeda dengan penggunaannya dalam satu sheet. Langsung saja kita ke contoh ya. Di sini sudah ada, di sini sudah terisi, tapi saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi ini semua. Dan di sheet yang sama sudah ada tabel referensi, tabel input data. Di sini kita bisa lihat untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Di sini ada kode yang berbentuk angka. Kode yang berbentuk angka ini adalah referensi untuk mengisi nama mahasiswa, sedangkan kode yang berbentuk huruf ini untuk mengisi jobs. Kita lihat di sheet nama dan job. Nah, ini sudah ada ya. Nih. Karena yang nama mahasiswa ini, untuk nama mahasiswa tabelnya berbentuk vertikal atau menurun, maka kita mengisinya dengan fungsi VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP buka kurung sel M8. Kenapa sel M8? Karena untuk mengisi nama mahasiswa yang pertama di hari Senin, kodenya ini berada di sel M8. Sedangkan untuk mengisi nama mahasiswa yang pertama di hari Selasa, kita mengisinya dengan kode di sel O8 dan seterusnya. Jadi sama dengan VLOOKUP buka kurung sel M8.2 sheet nama dan job. Ini kita pencet sheet nama dan job. Lalu kita drag dari B3 sampai C12. Judulnya ini nggak usah ya teman-teman. Setelah di drag lalu kita pencet F4. Setelah dipencet F4 maka hasilnya akan seperti ini. Lalu titik koma, lalu 2. Kenapa 2? Kita lihat, kolom yang akan kita cari itu ada di kolom 2. Karena dalam tabel vertikal atau tabel VLOOKUP, ini adalah kolom pertama, ini kolom kedua, kolom ketiga, dan seterusnya. Jadi, maka karena kita akan mencari data yang ada di kolom 2, kita isi dengan 2. Lalu titik koma dan 0 atau bisa juga ditulis dengan false. Selanjutnya kita
berikan tutup kurung. Jika sudah selesai, maka kita pencet enter dan ini adalah nih, kita pencet enter. Nah, maka hasilnya adalah Tarno. Kita lihat apa benar di kode 110 ini namanya Tarno. Ternyata sudah benar dan sesuai dengan data yang ada ya teman-teman. Nah, jika kita sudah mengisi satu kolom, kita tidak usah mengulanginya lagi, menulis fungsi-fungsinya lagi untuk di nama yang seterusnya. Tinggal kita drag saja ke bawah, maka dia akan terisi secara otomatis dan sesuai data yang ada. Jika sudah mengisi nama mahasiswa, kita lanjut ke mengisi job. Untuk mengisi job di sini ada kode hurufnya. Di hari Senin, di hari Selasa juga sudah ada semuanya. Kita lihat di sheet nama dan jobnya. Karena tabel untuk job ini adalah berbentuk horizontal atau mendatar, maka kita menggunakan fungsi lookup. Caranya adalah sama dengan lookup buka kurung sel N8. Kenapa sel N8? Karena untuk mengisi job di angka yang pertama di hari Senin berada di sel N8. Jika ingin mengisi job yang pertama di hari Selasa, mengisi dengan sel P8 dan seterusnya. Jadi sama dengan lookup buka kurung sel N8. Ini ya teman-teman, karena kode untuk mengisi jobsnya berada di sel N8, mohon maaf, titik koma, sheet nama dan job, lalu kita drag dari F2 sampai J3, lalu pencet F4. Setelah dipencet F4, lalu kita akan keluar seperti ini. Lalu pencet titik koma, dan di sini angka 2 itu karena ini ya, di tabel ini data yang akan kita cari berada di kolom 2. Lalu kita pencet lalu titik koma dan kita isi dengan 0 atau juga bisa dengan false. Setelah selesai tutup kurung, dan setelah selesai ini kita pencet enter, maka akan terisi seperti ini, supervisor. Kita cek bareng-bareng apa benar kode E ini adalah supervisor. Ya, ternyata benar dan sudah sesuai dengan data yang ada. Jika sudah terisi satu, maka kita tidak usah mengulangi menulis fungsi di kolom yang selanjutnya. Tinggal kita drag saja ke bawah, maka akan terisi secara otomatis sesuai data yang sudah ada. Lalu kita ulang caranya untuk di hari yang lain dengan kode yang lain ini yang sudah ada. Jadi tinggal diulang seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sampai jumpa. Setelah sebelumnya dijelaskan mengenai materi fungsi reference antar sheet, VLOOKUP, dan HLOOKUP, sekarang kita akan mencoba mempraktikkan rumusnya ke dalam sebuah soal. Di sini saya sudah punya data nilai mahasiswa yang harus dicari skornya, dan di sheet ini terdapat tabel yang berfungsi sebagai referensi dan juga sebagai aturan pengerjaan untuk kolom-kolom yang kosong di sheet ini nih. Nah, nanti kita isi ini berdasarkan tabel-tabel yang di sheet tadi. Nah, di sheet ini kan untuk tugasnya kita isi berdasarkan ini, berdasarkan bobot-bobot yang telah ditentukan. Nah, untuk mengisi kolom ini sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik
yang T1 ini, jangan lupa kita absolut agar kolom ini yang selalu digunakan. Lalu kita blok di sheet yang tadi, kita absolutkan 2, lalu 0, dan juga tutup kurung. Nah, lalu tinggal kita enter, maka hasilnya akan terlihat 0,04 atau sama juga dengan 4%. Tapi yang kita cari ini bukan bobotnya, tapi nilai dari setelah dikalikan dengan bobot. Maka kita kalikan dengan nilainya, maka terdapat hasilnya seperti ini. Nah, untuk kolom T2 juga kita menggunakan rumus yang mirip, rumus yang sama mungkin. Nah, tapi hanya T2 yang dijadikan sebagai acuan. Kita blok tabel referensinya, ketik 2, 0, tutup kurung, dan langsung kita kalikan dengan nilai di paling atas di T2. Nah, begitu juga untuk T3, kita menggunakan rumus yang sama. T3 kita absolut, titik koma, kita blok tabel, absolutkan juga 2, 0, tutup kurung, lalu dikalikan dengan nilai yang paling atas dari T3. Nah, untuk UTS juga kita menggunakan rumus yang sama. Nah, tinggal kita blok 2, 0, kita kalikan dengan nilai paling atas dari UTS. Pengerjaan UAS, project juga sama. Jadi tinggal kita pilih seperti ini. Nah, pokoknya untuk tabel yang kita jadikan sebagai referensi di sheet lain maupun di sheet yang sama, jangan lupa untuk selalu kita absolut, agar saat kita drag nanti nilainya sampai bawah, si tabel referensinya tidak berubah, akan selalu sama, jadi menghasilkan nilai yang pas, jadi nggak berubah nilainya. Oke, tinggal kita kalikan dengan nilai paling atas dari project. Nah, maka hasilnya telah keluar semua hasilnya. Nah, setelah ini tinggal kita drag ke bawah dengan klik 2 kali di pojok kanan bawah. Nah, tinggal kita klik 2 kali, maka nilainya, hasilnya akan sampai terisi ke data yang paling bawah. Nah, ini semua telah terisi. Sekarang kita tinggal mengisi kolom total score. Total score hanya kita perlu menjumlahkan semua nilai tugas menggunakan rumus sum. Sama dengan sum, kita blok semua nilai paling atas. Nah, jadi dia hasilnya seperti ini. Tinggal kita drag dan hasilnya terlihat sampai bawah. Nah, untuk mengisi kolom nilai, ini ketentuannya. Jika skornya segini, nilainya maka ini. Nah, total score ini akan kita jadikan sebagai sel acuan. Nah, tapi untuk pengerjaan dengan menggunakan VLOOKUP, kita tidak bisa menggunakan tabel yang ini. Kita harus membuat tabel baru yang dimulai dari skor lalu nilai. Nah, nilai ini kita isi dengan nilai yang paling terkecil, dari E sampai A, dari 0. Nah, lalu setelah 0 kita isi dengan, karena 54 ini bukan termasuk E, maka dia termasuk ke D. Nah, jadi paling bawah dari D itu 53,99. Juga seterusnya tinggal kita kurangi 1. Nah, 3,99, 73,99, dan juga terakhir 83,99. Nilai paling kecil dari A. Nah, tinggal kita kasih warna biar sama dengan yang lain. Nah, setelah itu tinggal kita kasih border. Kita bingkai tabelnya biar terlihat seperti tabel. Nah, untuk mengisi kolom ini, kita tinggal gunakan rumus yang hampir sama, tapi agak berbeda sedikit. Sama dengan VLOOKUP. Kita buka
kurung. Nah, sel O5 ini sebagai sel acuan, tapi nggak perlu kita absolut. Nah, lalu tabel ini yang tadi kita buat, kita absolut, klik 2 karena nilai ada di tabel kedua. Nah, lalu kita ketik true, benar. Nah, jadi hasilnya langsung ketahuan bahwa 63,16 itu nilainya D, karena di bawah 63,99, jadi nggak masuk ke kategori C. Tapi dia masuknya ke nilai D. Tinggal kita drag, maka nilainya akan sampai bawah terisi. Nih, semua datanya sudah terisi sampai bawah. Lalu kita tinggal mengisi kolom keterangan. Untuk kolom keterangan di sini ketentuannya jika A lulus, B lulus, C belum lulus, dan seterusnya. Kita harus menggunakan rumus HLOOKUP karena tabelnya horizontal. Jadi sama dengan HLOOKUP. Dan kolom nilai ini jadi acuan. Nah, lalu kita blok tabel yang ini. Jangan lupa kita absolut. Klik 2 karena keterangan ada di kolom kedua, baris kedua. Lalu 0, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya D belum lulus, sesuai dengan tabel di sheet referensi. Nah, maka sampai bawah sudah terisi. Nah, maka kita sudah selesai mengerjakan latihan soal dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai latihan 2 oleh teman saya. Selanjutnya ke latihan 2, dan ini soal dari latihan 2-nya, yaitu ada data posisi kapal di pelabuhan Tanjung Perak. Kita akan mengisi posisi yang kosong ini. Namun sebelum kita mengisi jawabannya, telah dijelaskan di awal bahwa VLOOKUP itu terdiri dari lookup value atau nilai kunci yang diajukan untuk membaca tabel referensi, lalu ada tabel array atau tabel data yang berfungsi sebagai tabel bantu, lalu ada call index num atau nomor kolom yang digunakan untuk pembacaan tabel referensi, lalu ada rank lookup yang terdiri dari true dan false, dikatakan true jika nilai datanya tidak pasti, dan dikatakan false jika nilai datanya pasti. Untuk penggunaan VLOOKUP, formulanya juga sama dengan VLOOKUP, namun yang membedakan adalah pada VLOOKUP itu ada nomor kolom, sedangkan pada VLOOKUP itu menggunakan baris, bukan kolom. Lalu untuk penggunaannya, VLOOKUP itu digunakan jika tabel bantu atau tabel referensinya posisinya vertikal, lalu VLOOKUP itu digunakan jika tabel bantu atau referensinya posisinya horizontal. Nah, pada soal ini nanti akan ada rumus kombinasi, tujuannya untuk mengantisipasi error pada saat proses pencarian data yang dilakukan VLOOKUP maupun HLOOKUP. Lalu ini adalah tabel yang kosong yang akan kita isi. Lalu di set referensi itu ada tabel referensi yang akan digunakan untuk pencarian data nantinya. Langsung saja kita akan mencari data posisi menggunakan rumus VLOOKUP. Kombinasikan dengan value, lalu kombinasikan dengan left karena nilai pada saat ada di tabel referensi, tabel yang pertama itu kodenya itu ada di kiri, kita menggunakan left, lalu teksnya kita pilih B4, lalu name chartnya kita pilih 1, kurung tutup, titik koma untuk tabel bantunya ada di set referensi. Pada tabel pertama kita blok,
lalu tekan F4. Namun F4 saya sedang tidak berfungsi, maka saya ketik secara manual. Kenapa sih ditekan F4? Agar nilai datanya itu terkunci. Lalu nomor kolom pada posisi kapal itu ada di kolom kedua. Pada tabel pertama kita ketikkan 2, lalu rank lookupnya kita pilih 0, kurung tutup, tekan enter. Lalu kita tinggal tarik ke bawah. Nah, selanjutnya agen juga sama menggunakan rumus VLOOKUP, kombinasi value, lalu left, teksnya sama B4, titik koma, numchartnya sama 1, lalu tabel bantunya ada di set referensi tabel pertama, kita blok, lalu kita tekan F4. Lalu nomor kolom dari agen itu ada di kolom ketiga pada tabel pertama, kita ketik 3, untuk rank lookupnya pilih 0, lalu kurung tutup, tekan enter, tinggal kita tarik ke bawah. Untuk berangkat dari itu menggunakan rumus VLOOKUP yang dikombinasikan dengan right, karena kodenya itu berada di kanan. Lalu kita pilih B4, numchartnya karena nilainya itu menggunakan SSI, BPE, MPA, dan seterusnya, maka kita pilih 3, lalu kurung tutup. Untuk tabel bantunya ada di set referensi tabel kedua, kita blok, lalu untuk barisnya, untuk berangkat ada di baris kedua, titik 2, lalu rank lookupnya 0, kurung tutup, tekan enter, lalu kita tarik ke bawah. Untuk tujuan juga sama menggunakan rumus VLOOKUP, kombinasikan dengan right, teksnya juga sama B4, lalu numchartnya 3, tabel bantunya juga sama, bisa referensi tabel kedua, kita blok, lalu untuk barisnya, baris tujuan itu ada di baris ketiga, ketik 3, rank lookupnya 0, kurung tutup, tekan enter, lalu kita tarik ke bawah. Lalu untuk bongkar itu menggunakan VLOOKUP, nilai kuncinya kita menggunakan keberangkatan, itu kita pilih F4, lalu tabel bantunya kita pilih set referensi, pada tabel ketiga kita blok, lalu nomor kolomnya ada di kolom kedua pada tabel ketiga, rank lookupnya 0, kurung tutup, tekan enter, lalu tarik ke bawah. Selanjutnya muat juga sama menggunakan VLOOKUP, lalu lookup value-nya kita pilih yang pada tabel ini, pada data tujuan kita pilih G4,
Lalu tabel bantunya kita pilih set referensi. Pada tabel keempat kita blok. Lalu nomor kolomnya itu ada di kolom kedua karena kita mencari data muatan. Ketik 2, rank lookupnya pilih 0, kurung tutup, tekan enter. Yang selanjutnya itu biaya bongkar menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu nilai kuncinya kita pilih data posisi, yaitu kita pilih C4. Lalu tabel bantunya ada di set referensi, tabel kelima, kita blok. Lalu nomor kolom untuk biaya bongkar ada di kolom kedua pada tabel kelima. Nah, kita pilih 2, lalu lengkapnya kita pilih 0, tekan enter. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya biaya muat menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu nilai kuncinya kita pilih data posisi, yaitu kita pilih C4. Lalu tabel bantunya itu ada di set referensi, kita pilih tabel kelima. Lalu nomor kolomnya itu untuk biaya muat ada di kolom ketiga dari tabel kelima. Kita ketik 3, rank lookupnya 0, kurung tutup, tekan enter. Tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya akan diisi total biaya bongkar dan muat menggunakan rumus SUM. Kita blok dari atas sini ke bawah sini, kurung tutup, tekan enter. Lalu total biaya bongkar dan muat terbesar menggunakan rumus max, kurung buka, kita blok dari sini sampai bawah sini, kurung tutup, tekan enter. Untuk total biaya terkecil menggunakan rumus min, kurung buka, kita blok dari sini sampai sini, kurung tutup, tekan enter. Untuk total biaya rata-rata kita menggunakan rumus average, kita blok dari C4 sampai dengan J13, kurung tutup, tekan enter. Untuk biaya muat tinggal kita tarik ke samping, lalu sekarang tinggal dirupiahkan. Nah, dapat dilihat bahwa tabel biaya pada biaya bongkar untuk posisi pelabuhan pertama itu 300.000, sama seperti yang di sini. Biaya bongkar untuk pelabuhan pertama 300.000.
Lalu untuk pelabuhan kedua itu biaya bongkarnya 500.000 dan biaya muatnya 650.000. Dan tabel ketiga biaya bongkarnya 400, biaya muatnya 500, juga sama. Nah, itu adalah penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP beda set. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pemaparan saya bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.